Penjelasan bahwa dosa syirik itu diampuni. Sesungguhnya seluruh dosa, termasuk syirik, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat jika hamba yang melakukan dosa tersebut bertaubat kepadanya. Dengarlah firman Allah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 39:53. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, ayat yang mulia ini merupakan seruan kepada orang-orang yang bermaksiat, baik orang-orang kafir atau lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ayat ini juga memberitakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa tersebutan meninggalkannya, walaupun dosa apapun juga, walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Dan tidak benar membawa arti pengampunan Allah dalam ayat ini dengan tanpa taubat, karena orang yang tidak bertaubat dari syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Tafsir Ibnu Katsir, Surat Az-Zumar, 53. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata mengomentari firman Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, yaitu dengan syarat taubat. Karena kalau tidak disyaratkan taubat, tentulah syirik termasuk diampuni, tentulah ini tidak benar, karena di sini, ayat 48, Surat An-Nisa, Allah telah memutuskan bahwa Dia tidak akan mengampuni syirik. Dan Dia telah memutuskan bahwa Dia akan mengampuni selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki, yaitu walaupun pelakunya tidak bertaubat. Tafsir Ibnu Katsir, Surat An-Nisa, 48. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di dalam tafsir beliau, Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, Surat Az-Zumar, 53, sebagai berikut. Allah Ta'ala memberitakan tentang keluasan kemurahannya kepada hamba-hambanya yang melewati batas, yaitu orang-orang yang banyak melakukan dosa. Dan Dia mendorong mereka untuk kembali kepadanya, sebelum hal itu tidak memungkinkan. Firman-Nya, katakanlah wahai Rasul, dan para dai yang mengajak kepada agama Allah, sampaikanlah berita kepada para hamba dari Rabb mereka, firman-Nya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan mengikuti dosa-dosa yang diserukan oleh hawa nafsu mereka, dan melakukan perkara-perkara yang menjadikan kemurkaan Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Firman-Nya, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah, yaitu janganlah kamu terputus asa darinya sehingga kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan kamu mengatakan, dosa-dosa kami telah banyak, keburukan kami telah bertumpuk-tumpuk. Tidak ada jalan untuk menghilangkannya, tidak ada jalan untuk membuangnya. Dengan sebab itu kamu tetap terus-menerus melakukan kemaksiatan, kamu membawa bekal yang dimurkai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Tetapi kenalilah penguasa kamu lewat nama-namanya yang menunjukkan kemurahannya. Dan ketahuilah bahwa, firman-Nya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya yang berupa syirik, pembunuhan, zina, riba, kezaliman, dan dosa-dosa lainnya, yang besar dan yang kecil. Firman-Nya, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu kedua sifatnya, sifat memberi ampun dan sifat rahmat, kasih sayang, merupakan sifat yang tetap ada pada Allah, tidak pernah terlepas dari zat-Nya, dan dampak kedua sifat itu terus ada, terjadi di alam ini, memenuhi makhluk. Az-Zumar, 53. Tentang diterimanya taubat dari syirik itu lebih jelas lagi Allah sebutkan ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Ibadur Rahman. Dia berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Al-Furqan 25:68. Yakni, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh,
maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furq 25, 69-70. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengomentari firman Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat, Al-Furqan 70, yaitu bertaubat kepada Allah di dunia dari seluruh dosa tersebut, karena sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Tafsir Al-Quranul Azim, Surat Al-Furqan 70. Bahkan sesungguhnya Allah sangat bergembira dengan taubat seseorang di antara hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah lebih sangat gembira dengan taubat hambanya ketika bertaubat kepadanya, daripada gembiranya seseorang di antara kamu yang berada di atas kendaraannya, di tanah yang gersang. Kemudian kendaraannya lari darinya, sedangkan di atasnya terdapat makanan dan minumannya, sehingga dia putus asa darinya. Lalu dia mendatangi sebuah pohon, kemudian berbaring di bawah naungannya, dia telah putus asa dari kendaraannya. Ketika dia dalam keadaan demikian tiba-tiba kendaraannya berdiri di dekatnya, lalu dia memegang kendalinya. Kemudian dia berkata karena sangat gembiranya, wahai Allah engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabb-mu, Tuhanmu. Dia keliru berkata sangat gembiranya. HSR Bukhari No. 6308, Muslim No. 2747, lafaz bagi Muslim. Adapun dosa syirik yang tidak diampuni, adalah bagi orang yang mati dengan tidak bertaubat kepada Allah. Ayat itu lengkapnya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik, itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa 4:48. Ayat semisal ini juga tersebut di dalam surat yang sama ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 4:116. Setelah menjelaskan tentang kesaliman syirik, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, ayat yang mulia ini untuk orang yang tidak bertaubat. Adapun orang yang bertaubat, maka dosa syirik dan dosanya yang lain akan diampuni, sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53, yaitu, Allah akan mengampuni semua dosa, bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Selain itu, sesungguhnya di antara hikmah diutusnya seluruh para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk memperingatkan kaumnya dari kemusyrikan dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat, untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, dan jauhilah tagut itu, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. An-Nahl 16:36. Jika dosa syirik tidak diampuni dengan taubat, maka seruan para rasul tersebut menjadi sia-sia. Demikian juga mayoritas bangsa Arab sebelum kedatangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang musyrik. Dan mereka berhenti dari kemusyrikan mereka adalah disebabkan keimanan mereka kepada beliau, dan bertaubatnya mereka dari kemusyrikan. Allah berfirman, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak meninggalkan kesesatan dan kekafiran mereka, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu, seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran yang disucikan, Al-Quran, Al-Bayyinah 98, 122. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan di dalam tafsirnya, Allah Ta'ala berfirman,
tidaklah orang-orang kafir, yakni ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasyara, dan orang-orang musyrik, yaitu dari seluruh jenis bangsa, meninggalkan dari kesesatan dan kekafiran mereka yang mereka lakukan. Yaitu mereka terus-menerus di dalam kesesatan mereka, berlalunya waktu tidaklah menambahkan mereka kecuali kekafiran. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, bukti yang jelas dan teng. Kemudian Allah menjelaskan bukti tersebut, Dia berfirman, seorang rasul dari Allah, Muhammad, yaitu rasul yang diutus oleh Allah, dia mengajak manusia menuju al-haq, kebenaran, diturunkan kitab, Al-Quran, kepadanya, dia membacakannya, untuk mengajarkan hikmah kepada manusia, mensucikan mereka, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Taisir Karimir Rahman, Surat Al-Bayyinah 1-2. Demikian juga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dahulu adalah orang-orang musyrik, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka beriman dan menjadi manusia-manusia utama, bahkan generasi manusia terbaik, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi sahabat, kemudian generasi yang mengiringi mereka, generasi tabi'in, kemudian generasi yang mengiringi mereka, generasi tabi'ut tabi'in. HSR Bukhari Muslim dan lainnya.